Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam perlindungan dan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Amin, ya Rabbal Alamin. Salafi Banten kembali menyapa dengan tayangan menarik dan inspiratif mengenai kehidupan santri di Pondok Pesantren Salafi yang akan menemani waktu berbuka puasa pemirsa kali ini. Episode kali ini akan menghadirkan kehidupan Salafiyah di Pondok Pesantren Al-Abror, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Inilah Pondok Pesantren Salafi Al-Abror yang terletak di Kampung Pangasih RT 24 RW 05 Desa Seat Induk, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Ponpes yang didirikan oleh Ustadz Rosid pada tahun 1994 ini fokus pada pengajian dan mempelajari kitab-kitab. Pondok ini dihuni oleh santri putra dan putri yang rata-rata berasal dari wilayah Kabupaten Serang. Sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Abror, Ustadz Rosid membangun pondok ini dengan tujuan agar masyarakat Kampung Pangasih Petir bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, serta memperdalam ilmu agama demi kebaikan diri sendiri serta lingkungan sekitar. Di pondok pesantren di sini tahun 94. Alasan saya buat menyebarkan agama Islam supaya manusia berakhlakul karimah. Kalau dulunya cuma sedikit, cuman beberapa rumah doang gitu. Akhirnya ya begitu berdi pesantren di sini banyak, sehingga kami punya masjid, sehingga ya khusus mengaji aja gitu, mengaji ya. Dan juga ada yang lainnya gitu. Pertama kali kan pengajian, yang diaji kalau fikihnya Fathul Muin yang rutin, Jalalain, Tafsir Munir, sama Ibnu Aqil, sama Asbah wa Nadhair. Ya kalau nggak ada salah ada sih 15-an, 150 kalau lagi kumpul main. Ini pertama kali sorogan, terus biasa coret itu, sama yang lainnya yang banyak. Ya alasan nggak dipisahin, fokus itu kalau udah nggak bisa sama gitu. Fokus kalau itu mah kan khusus gitu kan. Kalau perempuan ya perempuan aja gitu kan. Pengajaran itu kalau pertama ya dari jam 7 putri dulu, jam 9 tuh balag gitu, di pengajian balag, terus yang laki-laki. Habis dohor, sorogan yang perempuan dulu, terus udah beres, setelah itu udah yang laki-laki. Ya kalau yang udah keluar dari sini, ada yang juga bukan pesantren, ada yang bukan majlis, ada yang masih melanjutkan gitu. Itu terserah kalau udah itu di sini mah. Ya istilahnya kalau ibaratnya sekolah SD, sekolah dasar di sini mah gitu. Kehidupan selama berada di Pondok Pesantren Salafi memberi kesan tersendiri bagi para santri, tak terkecuali Rijal, salah seorang santri putra yang mengaku mantap mengabdikan diri sebagai santri salaf demi memperdalam ilmu agama Islam sekaligus membentuk diri menjadi pribadi yang berakhlakul karimah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi ulan iku setengah saking manusia man utawi wong yaqulu kang ngucap ya man ing lapat amanna iman kita billah kedua Allah taala wa bil yaumil akhir lan dina akhir ay yaumil kiamah tegese dina kiamat li annahu karena satuna yaumul akhir akhirul ayam iku akhir sakedina wa ma hublan orang hum utawi annas kabeh bi mukminin iku wong mukmin kabeh. Jadi metode pembelajaran yang ada di pondok pesantren ini supaya santri bisa membaca kitab dengan pandai dan mahir, yang dengan lancar ataupun dengan bagus. Yang pertama kami menerapkan sistem pembelajaran yaitu dari bagian ilmu nahu maupun sorofnya. Dan yang kedua kami menggagas keterampilan dan kedisiplinan seorang santri yang dimana setiap waktu dan setiap saat selalu diawasi dan dibimbing oleh pembimbing-pembimbing yang ada di pondok pesantren ini. Dengan itulah, dengan sistem pembelajaran yang kami terapkan di pondok pesantren ini, kami bisa mencetak santri yang berkualitas dan bermartabat ketika kelak berkiprah di masyarakat. Alhamdulillah, kalau kitab yang senantiasa yang kami sering aji, yang kami sering mengkaji di pondok pesantren kami, diantaranya mencakup kitab bagian fikih, Fathul Mu'in, tafsir Quran, ataupun yang sering disebut tafsir Jalalain, maupun daripada ilmu bagian nahunya Alfiyah, dan kitab-kitab yang lain-lainnya. Tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-9 dari 10 negara dengan kasus campak terbesar. Penularan campak rubella dapat dicegah dengan vaksinasi measles rubella melalui kampanye imunisasi MR pada bulan Agustus dan September tahun 2017. Imunisasi dilaksanakan di lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan tingkat dasar hingga rumah sakit dalam 2 tahap. Mari wujudkan Indonesia bebas campak tahun 2020.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin pertama dari awal sanak dan keluarga yang memberitahukan kepada saya untuk pesantren yang tidak bercampur dan tidak ada sangkut pautnya dengan yayasan ataupun pihak manapun. Dan itulah pesantren yang saya pilih. Alasannya yaitu dengan sistem pengajian yang sistematis, yang mudah, yang tidak ada gangguan-gangguan daripada lingkungan sekitar. Ya, pondok pesantren Salafi itu yang pertama mencakup dengan Thariqah Ahlussunnah wal Jamaah, yang di dalamnya mempelajari hukum-hukum syariat Islam berdasarkan daripada hukum yang senantiasa kita pelajari setiap waktu, yang tidak bercampur dengan hukum, yang tidak bercampur dengan akidah-akidah yang lainnya, yang masih terjaga dan terlindungi dari ulama salafus sholihin. Di Pondok Pesantren Al-Abror terdapat kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari, yakni pengajian mulai dari waktu subuh setelah melaksanakan sahur bersama hingga malam hari. Kegiatan rutin seperti sorogan, bandungan, tasrifan, nyoret kitab, hingga belajar tajwid diikuti para santri dengan penuh semangat. Terlebih kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan suci Ramadan yang dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Para santri juga diajarkan kitab-kitab yang juga berisi ajaran tentang Islam, seperti kitab Fathul Mu'in, Jalalain, Tafsir Munir, Ibnul Aqil, dan kitab lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli wa saddid lisan wa hdi qalbi bihaqqi nabiyika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'an wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngandika ya Allah ing ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam wahai Adam uskun meneng sira anta tegese sira utelapat anta takidun iku jadi token li domir ke domir pi uskun ing dalam lapan uskun liuk topa supadan atopakan alaihi ngatasé lapan anta wajau juga apa lapan wajau juga lan rabi sira Hawa tegese ibu Hawa delapan Hawa bil madi kalawan den baca panjang dawa al jannata ing surga fakula maka mangan sirakaro min haitsu syi'tuma saking dinding karep sirakaro wala taqroba hadhihi syajarata lan aja marak-maraki sira hadhihi syajarata ing ikilah iki tangkal kayu bil ukli kalan mangan minha saking ya sajarah wahyalan ute sajarah al hintatu iku tangkal gandumnya watakuna makana sirakaro minal dzalimin iku saing wong kang zalim kabeh. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا صدق الله العظيم. Tak hanya santri putra, santri putri juga turut melaksanakan kegiatan keagamaan. Mereka tetap teguh memperdalam ajaran Islam tanpa terpengaruh arus modernisasi. Salah satunya dengan tidak menggunakan gawai ketika mengaji. Seolah tak ada kata bosan yang terucap dari mulut para santri. Mereka tampak menikmati setiap proses belajar tentang Islam dan mengikutinya dengan tenang dan senang selama mondok di sini. Jauh dari keluarga tak membuat mereka menjadi individualis, melainkan saling membaur satu sama lain dan melatih jiwa mandiri serta gotong royong antar sesama. Tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-9 dari 10 negara dengan kasus campak terbesar. Penularan campak rubella dapat dicegah dengan vaksinasi measles rubella melalui kampanye imunisasi MR pada bulan Agustus dan September tahun 2017. Imunisasi dilaksanakan di lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan tingkat dasar hingga rumah sakit dalam 2 tahap. Mari wujudkan Indonesia bebas campak tahun 2020.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran amma ba'du. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kudrat dan iradatnya, sehingga kita manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwasanya setiap insan, bahkan setiap manusia, bahkan sekalipun manusia yang tidak pernah melaksanakan ibadah pasti menginginkan surga. Bahkan ada 4 manusia yang dirindukan bahkan diinginkan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu musyaqqatun ila arba'atin. Di antaranya yang pertama, manusia yang dirindukan oleh Allah, manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama, talil Quran. Manusia yang sering membaca Al-Quran, manusia yang menjadikan imamnya Al-Quran, bahkan manusia yang selalu nurut. Arti nurut di teh cek bahasa Indonesia takdim, bahkan melanggar, tidak pernah melanggar, bahkan selalu menurut apa ajaran Al-Quran. Yang pertama, dalil Quran. Dan yang kedua, wahafizil lisan, manusia yang menjaga lisannya dari omongan yang keji. Bahkan sebagian syair menyatakan, lisanmu adalah harimaumu, mulutmu adalah singamu. Dan yang ketiga, wa muta'ujian, yaitu manusia yang seringkali memberikan sedekah, bahkan memberikan hartanya, memberikan kedaharannya, bahkan seluruh permukaan yang dimilikinya, yang artinya ada sisa makanan daripada mubazir kita berikan kepada fakir miskin. Betul? Daripada mubazir kita buang, lebih baik kita berikan kepada tetangga kita yang membutuhkan. Betul? Dan yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan, manusia yang menginginkan bulan Ramadan, manusia yang menanti-nantikan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah manusia, bahkan bulan suci Ramadan, apabila manusia menginginkan dan cinta kepada bulan suci Ramadan, yakin akan ditulis ganjarannya walaupun belum pernah melaksanakan bulan suci Ramadan nikmatnya. Bahkan ada suatu kisah dan cerita, ada seorang pemuda yang dulunya brengsek, minum-minuman, apalagi kalau malam-malam gitar sambil nyanyi-nyanyi. Kemana ku pergi, kemana ku pergi, nyaing getenya aku mah dia ba eta malah. Karti bahasa Sunda. Kartin teu? Ti sim abi kan ti Sunda, lamun bahasa Indonesia bae beusi tadi aku budak Sunda aing ieu. Manusia yang dinantikan yaitu manusia yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Pemuda tersebut puasa dulunya tidak, bahkan sholat pun tidak, ngaji apalagi tingkah lakunya seperti bujangan yang kesetanan. Di antaranya datanglah bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, pemuda tersebut hatinya ingin bertobat. Bahkan di bulan suci Ramadan tersebut, pemuda sholatnya di kodoan, ngaji, bahkan beramal yang soleh. Ketika pemuda tersebut meninggal, diimpikanlah oleh sebuah para alimil ulama. Alimil ulama bingung ketika di akhirat mendapatkan kemuliaan yang sungguh besar, mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanyakan oleh malaikat, ya pemuda, apa amalmu, apa ibadahmu sehingga Allah memberikan derajat yang sungguh mulia kepadamu?
Ketika pemuda tersebut menjawab kepada malaikat, "Ya malaikat, dulu saya bajingan, dulu saya pemabok. Ketika datang bulan suci Ramadan, saya membenahi diri saya taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana bulan suci Ramadan tersebut turunlah rahmat. Dan sebab itu saya diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pun dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sekian dari saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk masa depan pemuda sekarang, untuk menuju masa depan yang baik, untuk menuju masa depan yang cerah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, sambutlah bulan suci Ramadan ini dengan yang baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti menginginkan untuk masuk surga. Bahkan ada yang dirindukan dan diinginkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, manusia yang sering membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Manusia yang menjaga lisannya dari ucapan keji, manusia yang sering bersedekah, dan manusia yang menantikan datangnya bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan manusia yang dirindukan surga. Amin, Allahumma amin. Saksikan Salafi Banten edisi spesial Ramadan besok pada jam yang sama di Jawa Pos TV paling Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.